Halo guys, kembali lagi di podcast Bukan Ngeluh. Lemes banget ya. Iya, kita tag-nya udah malam by the way. Oke, di episode kali ini kita mau bahas tentang gak bikin stres. Iya. Edisi media sosial. Safe space yang gak bikin stres. Sebelum itu kenalin dulu nih, gue Kori. Ya, gue Dian. Oke, langsung aja ke pertanyaan kali yang pertama ya. Boleh. Lu main sosmed kan pasti? Pasti. Itu pasti aja. Kayak semua sosmed kayaknya gue pakai dah. Semuanya ya, bener-bener semua. Genji nggak apa-apa. Kayak Keren. Line, Twitter, Threads, semuanya. Semua tuh? Semua banget? Semuanya. Oke. Lu pernah gak sih ngerasa capek atau insecure gara-gara buka medsos lu yang banyak gitu? Banyak, sering banget ya kayak ngelihat orang yang lebih cakep dari gue, kayaknya gue insecure deh. Ngelihat orang yang kayak baru dapat nilai bagus atau kayak prestasi kayak gimana pun tuh kayak bikin gue down sih sometimes. Tapi sebenarnya itu jadi harusnya sih gue asumsinya sebagai dorongan gue sih. Berarti kayak lu kalau lagi ngeliat yang orangnya tinggi-tinggi lu ngerasa ngedown karena lu ngerasa masih di bawah kayak, gitu. Oh ternyata gue nggak seberguna. Enggak lah, semua kan ada takaran masing-masing ya, punya pencapaian yang beda-beda. Gitu oh, itu tuh yang bikin lu ngerasa insecure kalau di media sosial. Betul. Capek. Terus di medsos tuh akun apa sih yang biasanya ngebuat lu tuh ngerasa tenang, ngerasa relate? Gimana? Kan media sosial banyak nih akun-akunnya. Akun apa yang ngebuat lu tuh ngerasa lu tuh relate sama akun itu, lu tuh tenang kalau ngeliat akun itu? Banyak sih, gue suka nge-follow-followin ini loh. Apa? Kayak quotes akun quotes kayak Rintik Seduh gitu-gitu. Itu seru banget sih, walaupun kayak dia kan puitis gitu ya. Misalnya kata-katanya puitis, tapi menurut gue kayak itu yang cocok sih buat gue terima. Jadi itu hal bisa jadi hal refleksi juga. Udah gitu kan kita kalau misalnya curhat sama temen kan dia cuma kayak ngasih solusi secara langsung. Nah kalau misalnya lewat akun-akun kayak gini tuh dia kayak seolah-olah kita bikin mikir dulu dia nih ngomong apa gitu. Dan ternyata relate gitu sama kita gitu sih. Itu yang ngebuat lu tuh ngerasa tenang kalau ngeliat akun itu. Bener. Salah satunya itu. Oke. Terus kalau menurut lo nih, sekarang tuh medsos banyak ngebuat diri lo happy, seneng gitu, atau malah sebaliknya sih? Tergantung postingannya apa sih. Kalau misalnya bikin happy karena banyak banget hiburan kan di sana. Banyak kayak ya video-video lucu lah, kayak orang sharing tentang kehidupan dia lah, seru-seru aja gitu ngikutin cerita orang gitu. Terus ya sedihnya gitu sih, banyak apa ya, toxic moment sih. Toxic moment tuh yang kayak gimana tuh? Ya kayak kita lihat head comment aja tuh kayak sebel gitu ngeliatnya, kayak kenapa sih hal-hal kayak gitu aja mesti dihujat gitu. Itu sih yang bikin keselnya. Itu sama berarti ya kayak pembahasan tadi yang di episode sebelumnya, gitu. Yang ketikan jarimu kayak gitu, kayak head comment itu sih. Terus menurut lo gimana sih cara menanggulangi head comment yang ada itu? Menanggulanginya head comment untuk mencoba tidak peduli sih, dan jangan oversharing sih. Mencoba untuk tidak peduli ya, misalnya orang head comment lu ya udah nggak usah masukin ke hati, kayak ya udah sih. Berarti tapi emang gue nggak terlalu bisa kayak gitu sih, cuma ya emang kayak gitu, harus kayak gitu kita, soalnya cara lu didiemin aja gitu. Soalnya gue pernah konsul ke psikolog gitu. Dia bilang katanya kita tuh emang nggak bisa ngontrol orang lain gitu, kita nggak bisa ngontrol lingkungan kita untuk terus baik sama kita gitu, tapi kita bisa ngontrol diri sendiri buat berpikir positif gitu sih. Berarti balik lagi ke diri sendiri. Gitu sih. Ya. Terus kalau menurut lo kan banyak ya orang-orang yang cerita tentang masalahnya tuh di medsos, kayak
kayak gue. Oh, lu gitu ya. Sering banget. Itu tuh biasanya tuh dapat lu tuh tanggapannya gimana sama orang tuh yang cerita-cerita di medsos? Gue suportif banget sih untuk hal-hal kayak gitu. Maksudnya nggak semua orang tuh punya tempat cerita, nggak semua orang tuh bisa nyaman cerita sama orang lain. Bener Ya itu dia sih, kalau misalnya kita curhat sama orang lain misalnya lewat chat gitu atau kita pasti lihat orangnya tuh ngeresponnya kayak gimana. Kita lihat kayak ini orang tertarik gak sih denger kita gitu loh. Nah kalau di medsos kita nggak peduli tuh orang mau tertarik dengerin kita atau kayak gimana, yang penting ya udah penting kita ngeluarin yang aja penting nih kita, apa yang kita rasain. Itu lo berarti termasuk salah satu orang yang sharing di media sosial. gila gue sharing banget di Oh, sosial. masa sih? Ya tapi buat orang-orang yang terdekat aja sih. Kayak di close friend. Terus ada nggak sih yang lo temuin hal toksik di sosial media? Ya hal toksik banyak banget sih jujur aja. Salah satu, salah dua, salah tiganya? Ya kalau misalnya yang gue alamin sendiri ya gitu sih. Tiap gue curhat mungkin atau nggak curhat, paling kayak postingan biasa aja. Pasti ada aja yang komen. Jadi ada yang head comment, ada yang iya, ada yang sarkas lah setiap lo posting apa atau lo. iya. Terus lo tau gak sih ini? Gue pernah upload video PKKMB. Video PKKMB. Terus gue perkenalan gitu kan. Terus gue posisinya emang lagi jerawatan gitu loh muka gue. Cuma gue tutupin make up gitu. Cuma emang kelihatan bekas jerawatnya gitu yang. Itu tante gue bener-bener komen kayak katanya jerawatan tuh kak hidungnya gitu. Oh iya. Cuma tuh menurut gue kayak ya mungkin kalau orang ngeliatnya kayak biasa aja sih, orang ya ke notice dong. Cuma menurut gue kayak udahlah, maksudnya hal nggak penting kayak gitu kenapa sih dibahas gitu. Kalau gue jujur denger dari lu sakit hati sih, kayak anjir lah. Kenapa harus diucap gitu loh? Ya udah kalau emang itu ada di pikiran lu, dikip aja di pikiran lu sendiri, nggak perlu dikeluarin. Kenapa harus kayak gitu? Terus ini juga ada sih, maksudnya apa? Selain di diri gue sendiri banyak sih netizen yang head comment kayak gitu, toxic banget. Maksudnya yang bahkan gue sendiri nggak ngalamin tapi gue ngerasain sakitnya kayak gimana. Oh iya. Kayak gimana? Ini sih yang peserta COC itu tau gak sih, ruang guru. Ya, akademi itu. Iya, terus dia emang anak teknik sih. Teknik, kenapa tuh dia? Terus dia IPK-nya bagus. Tapi maksudnya fisiknya nggak standar orang Indonesia lah. Saya orang-orang tuh nggak nganggep dia ganteng. Saya kayak bisa dibilang di bawah standar mereka lah gitu. Terus kayak langsung dihujat gitu. Komen karena itu. Maksudnya kayak kenapa sih? Ini tuh jadi bukan kontes kecantikan, kegantengan juga gitu. Prestasinya malah ketutup karena cuma karena itu privilege orang-orang. Kayak banyak yang orang yang looknya bagus, yang oke lah. Itu tuh kayak banyak masuk ke medsos itu naik banget, padahal mau otak kosong. Kayak ada tuh podcast kayak isinya cuma haho tapi karena emang ngandelin look jadinya tetap rame. Kita bukan jelekin bukan kita ini salah satu kasusnya. Maksudnya yang kayak benar-benar ya begitulah ya. Orang-orang Indonesia maksudnya terlalu fokus ke kekurangan orang sih. Iya benar-benar nggak tahu di balik itunya ada apa lainnya. Terus tuh gimana sih menurut lo cara bikin medsos tuh jadi ruang atau tempat yang suportif? Kalau bikin gue nggak tahu sih persisnya kayak gimana. Tapi kalau misalkan upaya apa nih yang bisa kita lakuin? Ya paling ya gitu, kemarin kan di episode pertama pernah bahas soal komunitas gitu kan. Nah biasanya tuh komunitas itu harusnya isinya yang suportif sih, soal curhat-curhat tentang masalah gitu. Ya mungkin kayak gitu sih contohnya. Berarti bisa melalui komunitas itu dibangun. Kalau gue pribadi sih, gue bikin akun ketiga yang isinya cuma teman-teman deket gue doang. Jadi safe space menurut gue kayak. Oh itu safe space di era medsos gitu. Jadi mereka nggak julid gitu. Yang gue percaya sih. Gue nggak tahu sih gue diomongin di belakang apa enggak, cuma ya udah gitu. Ya udah kepercayaan gue mereka oke. Iya sih. Itu udah lu pilih-pilih tuh orang-orangnya siapa aja. Oke. Terus kayak soal tadi safe space, pernah nggak sih lu dapet
biasanya kan kalau dukungan dari orang-orang terdekat aja ya. Kalau dari stranger gitu, lo pernah nggak sih ngedapetin itu? Stranger. Kalau stranger kayaknya kalau misalnya disemangatin gitu enggak sih. Jadi? Cuma kalau kayak misalnya gue TikTok sih biasanya kan banyak stranger ya. Oh, FYP gitu ya konten lo. Iya kayaknya sih. Gue lagi pede-pedenya lah gitu. Gue kan orangnya emang insecurean banget kan. Gue lagi pede-pedenya, gue upload foto muka gue lah gitu, cakep. Terus gue ngerasa diri gue cakep, bukan gue yang cakep. Emang cakep kok, senang banget. Terus abis itu ada aja yang komen kayak, ih mirip siapa ya? Woyung. Gak tau pokoknya suaranya gue gak tau sih. Gue gak tau Woyung. Gak tau sumpah artis Korea. Iya yang itulah artis itu. Terus gue merasa kayak gue didorong aja dengan itu sih. Berarti itu gue mengasumsinya kalau itu tuh dia suportif untuk gue lebih pede gitu. Karena kayak lu dimiripin sama orang tuh yang kayak cakep. Itu dia sih. Pengen deh gue. Yeah, tapi jadi lo kayak Woyung. Siapa sih namanya nggak tahu. Aduh nggak tahu juga lagi gue nggak ngikutin. Tapi lo ngerasa nggak sih kalau lo tuh mirip Cintaku ya? Bentar dulu. Kita setting. Udah berapa lama di Aussie? Kok Aussie sih? Di mana sih dia? Amerika salah ya. Maaf deh nggak ngikutin Cintaku ya. Maaf ya Kak. Maaf ya Cintaku ya. Iya. Bukan kita nggak cinta. Iya. Kamu terlalu keren untuk dicinta. Oke, next mungkin ya ke question selanjutnya. Terus ada nggak sih konten yang ngebuat lo tuh ngerasa lo tuh nggak sendiri gitu? Itu sih rintik seduh itu. Oh yang tadi balik gitu ya. Sebenarnya rintik seduh tuh maksudnya dia bikin quotes yang ya lumayan relate lah sama kehidupan, sama percintaan sih lebih tepatnya. Nah ternyata di komennya dia tuh banyak banget yang ternyata senasib lah sama gue gitu. Iya emang di komen kan banyak yang suka sharing-sharing terus ngerasa kayak wah anjir nggak tahu gue nggak sendiri nih kayak gini. Banyak juga ngerasain hal-hal yang sama kayak apa yang gue rasain. Banyak ya. Iya berarti melalui platform itu ya bisa orang juga ngelakuin sharing, nggak mesti buat komunitas tapi itu komunitas ya. Tapi ya tergantung sih, maksudnya orang kalau misalnya emang pengen ikut komunitas juga nggak apa-apa untuk tidak merasa sendirian ngerasain hal yang seperti itu gitu. Oke. Terus nih, kalau lu tuh bisa ngatur ulang medsos lo, apa hal yang pertama bakal lu rubah? Sama hal langkah-langkah selanjutnya tuh akan lo apain gitu? Gak tahu sih. Gak tahu jujur ya udah sih nggak oversharing sih. Kenapa tuh? Pengennya gue nggak oversharing sih di sosmed ya. Mungkin dulu gue oversharing sampai ke akun-akun first gue. Oh ya? Tapi berarti kalau lu emang pengen gak oversharing lagi nih kayak yang udah lu lakuin sebelum-sebelumnya, apa sih yang ngebuat lu tuh kayak enggak gue gak mau kayak gini lagi? Ya head comment seperti itu. Oh karena lu dapetin head comment. Gue takut jadi omongan aja sih. Walaupun gue nggak tahu gue pernah diomongin apa enggak, tapi gue takut sih jadi omongan gitu. Tapi lu pernah gak sih ke gap sama orang tuh yang ngomongin lu? Pernah lagi. Pernah gimana tuh? Tapi nggak gara-gara sosial media sih. Karena ya nggak tahu gue bertingkah aja. Di real life aja nggak di media sosial. Kalau di media sosial nggak ada kayak misalkan lu bikin status apa terus di screenshot sama teman lu dimasukin ke grup circle-nya dia. Pernah. Gimana? Cuma enggak yang di gue nggak tahu maksudnya dia ngomongin di circle apa enggak, tapi dia nyindir gue gitu. Gimana? Kayak gue upload foto bareng temen-temen gitu kan, yang sama cowok. Maksudnya ya gue cuma temenan gitu, maksudnya main aja gitu. Gue langsung kayak disindir pakai lagu runtah loh. Gonta-ganti jalu, itu lucu banget. Gak bohong, itu lucu banget. Iya. Jadi sis berpikir
aduh kayak gue tahu nih ya udah lah ya, maksudnya orang Iya, beda-beda lah ya. mungkin tujuannya emang dia lagi mau dengerin lagu itu. Oh iya bisa jadi. Kalau kita berpikir positif ya, cuman kalau untuk timingnya sih pas banget, kayak di real life dia suka nyindir dulu deh kalau nggak salah ya. Terus di sosmed setelah itu suka ada Iya, itu dia yang bikin gue mikir kayak, ini orang kenapa sih nyindir gue. Nah itu sih yang pengen gue ubah dari sosial media gue, untuk tidak ya sharing-sharing hal yang nggak usah lah gitu. Tapi sebenarnya usah sih, maksudnya kalau orang lagi main kenapa sih emang kalau upload di sosial media emang aneh-aneh aja sih. Itu mah menurut gue nggak oversharing sih kalau kayak gitu kan. Lu tuh cuman ngebagiin hal yang lu rasain, hal pengalaman yang udah lu lakuin. Bener. Emang orang lainnya aja, balik lagi tadi kita nggak bisa kontrol orang lain. Bener, berarti kita emang harusnya nggak peduli aja sama orang itu. Bener, kayak yaudah lu mau nyindir gue gimana bodo amat lah. Peduli apa gue? Itu dia. Udah Kayaknya udah kita ya cukup. nggak seru banget, padahal masih mau ditanya-tanya. Bertanya ya, mungkin nanti kita next episode. Udah sih ini terakhir. Oh. Yaudah, berarti kita cukupin dulu di episode kali ini. Oke. Makasih banget udah dengerin kita sampai habis. Betul. Sampai akhir. Jadi pesan-kesannya ya jangan terlalu fokus sama orang lain lah, maksudnya jangan terlalu fokus sama omongan orang lain yang ngebuat dirinya jatuh, ngebuat diri kalian jatuh. Ya omongan-omongan negatif dari orang lain, kalian fokus ke diri kalian sendiri aja. Balik lagi kayak sebelumnya, karena diri kita lebih penting daripada diri orang lain. Iya. Oke. Thank you. Thank you. Semoga banyak pelajaran yang bisa diambil untuk kalian. Bye bye. Udah.